VAR nggak guna, keras dan panas, ribut pemain Indonesia dan Vietnam pecah, pemain lokal belum bisa diandalkan. Timnas U23 kesulitan menekan Vietnam setelah peluang di awal pertandingan. Tim Garuda Muda dibuat tidak leluasa dengan cara bertahan Vietnam yang efektif menutup ruang di daerah permainan mereka. Vietnam kemudian mendapatkan peluang emas pada menit ke-24, sundulan Van Trong memanfaatkan situasi sepak pojok berada tipis di samping gawang. Indonesia mendapatkan 2 peluang beruntun pada pertengahan babak pertama. Hanya saja, peluang yang didapat Jan Schraven dan Raihan Hanan bisa digagalkan kiper Vietnam Tran Trung Ngyen. Vietnam akhirnya juga mendapat kartu kuning di menit ke-32. Pham Le Duc menyikut Rahmat Arjuna di sisi lapangan. Pemain-pemain Indonesia melakukan protes keras terhadap hal tersebut. Pemain Vietnam U23, Pham Le Duc pun lolos dicek oleh VAR meski melakukan pelanggaran keras dengan menyikut Rahmat Arjuna di final Piala AFF U23 2025. Vietnam berhasil unggul 1-0 atas Indonesia pada menit ke-37. Gol Vietnam dijaringkan oleh Nguyen Chong Pong. Gol ini bermula dari situasi sepak pojok. Bola yang coba dibuang oleh pemain timnas U23 disambar oleh Chong Pong lewat tembakan keras di dalam kotak penalti yang menggetarkan lawang Muhammad Ardiansyah. Keributan antar pemain juga sempat terjadi mendekati akhir babak pertama. Cekcok ini terjadi setelah Frankie Misa melakukan pelanggaran kepada pemain Vietnam. Donny Tri kemudian meminta pemain Vietnam segera berdiri namun mendapat dorongan dari pemain Vietnam. Tak terima, para pemain Indonesia membalas mendorong pemain Vietnam. Di awal babak kedua, timnas Indonesia dan Vietnam terlibat keributan antar pemain pada final Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 29 Juli. Laga Indonesia versus Vietnam berlangsung cukup keras sehingga beberapa kali terjadi keributan antar pemain seperti yang terjadi pada menit ke-54. Bermula dari duel antara An Quan Pho yang melakukan sliding tackle cukup keras kepada Frankie Misa. Situasi kemudian memanas lantaran Nguyen Din Bak memancing emosi pemain Indonesia. Rahmat Arjuna pun tak tinggal diam. Keributan kemudian terjadi hingga ke pinggir lapangan dekat bench timnas Indonesia. Tim pelatih dan ofisial Indonesia pun turut memisahkan pemain-pemain yang terlibat. Hasil ini tentu mengecewakan bagi fans Garuda. Namun inilah gambaran skuad Garuda jika diisi seluruh pemain lokal. Bukan ngeremehin para pemain lokal ya. Namun memang faktanya pemain lokal belum mampu bersaing sekalipun itu di level Asia Tenggara. Ya, apapun hasilnya kita sebagai fans sejati tetap harus mendukung skuad Garuda kalah ataupun menang. Mantap! Jelang dinaturalisasi timnas Indonesia, striker keturunan menggila di Belanda. Calon striker timnas Indonesia, Mauro Zylstra, berhasil menunjukkan ketajaman yang luar biasa dalam sebuah laga pramusim. Tidak tanggung-tanggung, ia sukses mencetak 6 gol dalam satu pertandingan untuk klubnya FC Volendam. Aksi gemilang pemain berusia 21 tahun ini terjadi saat FC Volendam membantai tim lokal Beemster Selecti dengan skor telak 17-0. Performa monster ini menjadi bukti nyata akan potensi besar yang dimilikinya di depan gawang. Ketajaman yang ditunjukkan oleh Zylstra ini tentu menjadi kabar yang sangat baik bagi timnas Indonesia. Seperti diketahui, ia kini sedang dalam proses naturalisasi dan diproyeksikan menjadi solusi di lini depan skuad Garuda. Penampilan impresif ini seolah menjadi jawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh klubnya yang baru saja memberinya kontrak profesional. Lantas, seperti apa detail dari pesta 6 gol yang dicetak oleh Mauro Zylstra tersebut? Pesta 6 gol dalam satu laga.
Ya, Mauro Zylstra mendapat kesempatan untuk unjuk gigi saat FC Volendam melakoni laga uji coba pada Senin 28 Juli 2025. Ia tampil sebagai starter saat timnya berhadapan dengan klub lokal Belanda, Bemster Selecti. Pemain yang berposisi sebagai ujung tombak ini benar-benar tampil menggila sepanjang pertandingan. Ia berhasil mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 6 kali, yakni pada gol kedua, ke-7, ke-9, ke-14, ke-13, dan ke-15 timnya. Menurut laporan dari laman resmi FC Volendam, Zylstra secara efektif berhasil mencatatkan 2 kali hat-trick dalam satu pertandingan. Gol-golnya lahir dari berbagai skema, mulai dari sepakan keras, menyambut umpan silang, hingga sontekan jarak dekat di mulut gawang. Mauro Zylstra mencetak gol kedua lewat sepakan keras menyambut umpan silang. Gol ke-7 akhirnya dicetak oleh Zylstra yang memulai lagi pesta gol Volendam. Tulis FC Volendam dalam lamannya. Dengan total 6 gol, Zylstra mencatatkan 2 kali hat-trick dalam satu pertandingan dan mengubah skor menjadi 15-0, ungkap FC Volendam. Awal karir profesional yang menjanjikan. Performa spektakuler ini menjadi awal yang sangat manis bagi karir profesional seorang Mauro Zylstra. Ia diketahui baru saja mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama dengan klub Eredivisie FC Volendam. Namanya pun kini telah didaftarkan secara resmi untuk bermain di kasta tertinggi Liga Belanda pada musim 2025-2026 mendatang. Ini tentu merupakan sebuah lompatan besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Ketajamannya sejatinya sudah terbukti saat ia masih membela tim U21 FC Volendam pada musim lalu. Saat itu, ia berhasil merangkum 17 gol dan 17 assist hanya dalam 21 penampilan di kompetisi Liga Belanda U21. Hal ini menjadi harapan baru untuk lini depan timnas. Ketajaman yang ditunjukkan oleh Mauro Zylstra ini menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Seperti yang telah diketahui, sang pemain saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dengan performa impresif yang ia tunjukkan, Zylstra digadang-gadang bisa menjadi solusi nyata di lini depan skuad Garuda, terutama untuk menghadapi ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan kembali bergulir pada bulan Oktober 2025 mendatang. Ia bahkan sangat berpotensi untuk menjadi pengganti sepadan bagi Ole Rummenigge di lini serang timnas Indonesia. Penyerang andalan skuad Garuda yang lain itu saat ini diketahui masih harus berkutat dengan proses pemulihan cedera. Erick Thohir menjelaskan bahwa dokumen naturalisasi Mauro Zylstra tinggal diserahkan kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kini, Menpora Dito Aryo Tejo kembali memberikan kabar terbaru soal proses naturalisasi striker yang saat ini membela FC Volendam tersebut. Dito mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti sampai di mana proses naturalisasi Mauro Zylstra telah berjalan. Ia secara blak-blakan menyebut akan mengecek kembali proses tersebut agar Mauro bisa segera membela timnas Indonesia. Dito juga menjelaskan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan proses naturalisasi terhadap 4 pemain timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Proses naturalisasi Mauro Zylstra nanti saya cek kembali, ujar Dito Aryo Tejo pada Senin 28 Juli. Lebih lanjut, Menpora secara terbuka mengakui bahwa belum ada proses naturalisasi terbaru seperti yang sebelumnya disebutkan Erick Thohir. Sebagai informasi, Erick Thohir sempat menyebut akan memproses 2 pemain berposisi striker untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun demikian, Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat atau dokumen apapun terkait naturalisasi
dua pemain baru tersebut. Naturalisasi baru belum ada, sementara belum ada, ungkas Dito Aryo Tejo.